Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam program Satu Hati. Untuk mengakhiri malam yang telah kita lewati dan mulai hari baru, marilah kita sejenak berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan dan berkatkan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kami senantiasa mohon pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu untuk kelancaran hari ini, hari Tuhan. Amin. Renungan hari ini akan merefleksikan surat 1 Raja-Raja 19 ayat 14-16 yang akan dibacakan oleh adik Laras. Silakan, Dek. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 14-16. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehud cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa memaknai dan merefleksikan 1 Raja-Raja 19 ayat 14-16 ini memang agak susah kalau dipisahkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ini sebetulnya ayat yang merupakan bagian dari sebuah cerita atau kisah atau perjalanan yang agak susah dimaknainya ketika terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Tapi singkat cerita, atau bahasa Jawanya kocap kacarito, sebenarnya perikop ini bercerita tentang bagaimana Nabi Elia melarikan diri dari peperangan antara penyembah Baal dengan mereka yang memuliakan kerajaan Allah, peperangan antara yang baik dengan yang jahat. Dan peperangan itu kemudian sampai pada titik kontak fisik atau perang secara fisik dan terjadi kurban-kurban di sana. Nah, di tengah peperangan itu Nabi Elia melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Secara cepat pikiran kita kemudian menduga bahwa Nabi Elia pasti lari karena takut mati, takut menjadi korban dan sebagainya. Di awal perikop memang juga dijelaskan bagaimana dia diperingatkan tentang peperangan ini. Jadi secara cepat pikiran kita mungkin akan menganggap bahwa Nabi Elia lari jauh karena takut menjadi korban, takut mati. Tetapi kalau kita perhatikan pada 1 Raja-Raja 19 ayat 4 di awal dikatakan di mana Nabi Elia itu ketika istirahat dalam pelariannya meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Artinya sebetulnya Nabi Elia tidak takut mati, karena di situ justru dia ingin menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Nah, pemikiran bahwa Nabi Elia lari jauh karena takut mati atau takut menjadi korban sepertinya kurang pas. Nah, untuk merefleksikan ini saya dibantu oleh seorang penafsir namanya Kito, yang dia mengatakan bahwa ada makna lain dari larinya Nabi Elia, yaitu bukan karena takut mati atau takut terbunuh, tetapi karena dia merasa gagal dan putus asa. Karena dia merasa gagal di dalam menegakkan kerajaan Allah. Itu juga kelihatan di ayat ke-10 dan ayat 14, di mana Nabi Elia ketika ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian Nabi Elia menjawab dengan mengatakan, saya sudah bekerja dengan giatnya melayani Allah semesta alam dan seterusnya. Artinya dia mau mengatakan bahwa saya ini sudah bekerja keras dan sudah setia, tetapi kok tetap saja gagal. Tetap saja mezbah-mezbah Tuhan diruntuhkan. Jadi ada rasa kegagalan yang luar biasa dan putus asa yang kemudian dia ya udahlah tak tinggal aja, kemudian dia pergi lari gitu.
Nah, di ayat yang kemudian sampai pada ayat 16 ini diceritakan bahwa di dalam keputusasaan dan kegagalan Nabi Elia ini Tuhan tidak diam saja. Ada 3 peristiwa di mana tangan Tuhan itu campur tangan di dalamnya. Di ayat 5 diceritakan bahwa ada malaikat yang mengirim makanan untuk Nabi Elia. Tuhan tahu Nabi Elia ini lari dalam jarak yang sangat jauh dan pasti lelah secara fisik. Sehingga Tuhan campur tangan dengan mengirimkan malaikat yang memberikan dia makanan untuk kembali menguatkan fisiknya. Kemudian di ayat 11 sampai 13 Tuhan Allah hadir menyuruh Elia untuk ke atas gunung. Nah, walaupun hadir dalam bentuk angin, dalam bentuk gempa, dan kemudian Elia mengatakan, saya tidak bisa melihat Tuhan dalam semua peristiwa itu. Ya karena Tuhan hadir tidak dalam bentuk kekerasan atau hal-hal yang keras, tetapi Tuhan hadir dengan kelemah lembutan dan kasih. Dan kemudian di ayat 16 Tuhan mengatakan kembalilah dan urapilah. Beberapa orang di situ disebutkan namanya, diurapi artinya ditunjuk untuk menjadi orang yang nanti membantu Elia di dalam kembali memperjuangkan mezbah-mezbah Tuhan itu. Jadi Tuhan juga kemudian memberi pertolongan, yaitu memberikan orang-orang yang tetap setia. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sama seperti kita, kata gagal dan kata putus asa adalah bagian kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak perlu dalam memperjuangkan hal yang berat seperti Nabi Elia dalam peperangan misalnya, tetapi kita sering menghadapi kondisi kegagalan atau putus asa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik yang masih belajar, merasa sudah belajar keras mati-matian tetapi nilainya tidak bisa maksimal. Atau yang baru mencari pekerjaan, sudah berpuluh-puluh surat lamaran dikirimkan, tapi pekerjaan yang didapat tidak yang diidealkan. Mungkin itu pilihan kedua atau ketiga. Atau Bapak Ibu yang bekerja, sudah bekerja keras dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau sampai malam, tapi ketika ada promosi, orang lain yang dipromosikan. Dalam hal seperti itu kita sering merasa kita ini gagal, dan kemudian karena itu terjadi berkali-kali, kita berusaha lagi dan gagal lagi, yang terjadi kemudian putus asa. Kita sampai pada tahap capek sudah gitu. Jadi analoginya seperti kalau kita sedang main, kita membuat menara dari sendok es krim sudah tinggi, tiba-tiba runtuh dan hancur. Reaksi kita pasti akan kemudian ditinggal pergi. Jadi kita kalau merefleksikan itu bisa memahami apa yang terjadi pada Elia, yaitu perjuangan keras yang dilakukan berkali-kali, tetapi kemudian masih saja ada kegagalan, dan kemudian kita sampai pada tahap sudah selesai, kemudian kita pengennya pergi, kita tinggalkan itu gitu. Tetapi dari perikop ini kita diajarkan beberapa hal. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan bagi kita ketika kita menghadapi kegagalan dan keputusasaan. Yang pertama, Tuhan menghendaki dan sebenarnya melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Ketika gagal, Tuhan menganggap kita ini belum layak. Nah, kemudian kita terus belajar dan berusaha supaya berhasil. Bukankah pisau yang lebih sering ditempa akan menjadi lebih tajam? Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mampu, dan lebih tangguh karena berkali-kali berusaha. Yang kedua, kita harus bersabar karena Tuhan itu selalu sabar pada kita. Bahkan kita sudah putus asa pun Tuhan tetap memanggil kita, kembalilah. Yang ketiga, kita harus senantiasa yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu baik untuk kita. Seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi kebaikan itu memang kadang susah kita pahami karena memang misteri. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, saya kuat dari pernyataan Bunda Teresa. God has not called me to be successful. He called me to be faithful. Tuhan memanggil kita tidak untuk menjadi orang sukses.
Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang tangguh dalam iman. Amin. Baiklah, marilah kita tutup renungan pagi hari ini dengan membaca Matius 5 ayat yang ke-9 yang lanjutan dari yang tadi. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu cukup berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.